Direktur Teknikal Departemen PSSI, Mr. Alexander, dan di samping kiri saya, Ketua Tim Masa Depan Indonesia, Nova Arianto. Hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ke kawan-kawan media, dan nanti akan disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sepak Bola Indonesia oleh Bapak Sumarji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sekjen atas waktu dan kesempatan yang diberi untuk saya. Rekan-rekan sekalian, para media yang saya hormati, sore ini saya mewakili PSSI untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan agenda Timnas U20 Putra dan juga Timnas U23 di tahun 2026. Selanjutnya juga saya akan sampaikan untuk agenda Timnas U17 Putra. Pertama-tama saya akan sampaikan berkaitan dengan soal kegiatan yang dalam waktu dekat, khususnya ini di Timnas U23 atau U22 SEA Games. Jadi kegiatan kita itu akan melaksanakan turnamen SEA Games 2 tahunan yang rencana nanti kita akan berangkat di tanggal 27 November ini dan nanti jadwal pertandingan dari tanggal 5, 8, dan 11 dan selanjutnya kita akan melaju ke fase selanjutnya. Untuk Timnas U20 Putra, sebelum nanti akan saya sampaikan, pertama-tama khusus untuk Timnas Putra, ini sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan usulan dari Dirtek Mr. Alexander, dan rekan-rekan secara keseluruhan, rekan-rekan Exco menyetujui bahwa untuk pelatih Timnas U20 Putra ini akan kita berikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Nova Arianto. Tepuk tangan dulu. Nova kita hadirkan agar supaya nanti paling tidak Coach Nova bisa memberikan sedikit apa yang akan disampaikan berkaitan dengan program-program dan capaian-capaian apa yang akan dilaksanakan oleh Coach Nova. Karena berkaitan dengan Timnas U20 Putra ini boleh dikatakan 85% pemainnya adalah pemain Timnas U17 yang kemarin baru saja melaksanakan kegiatan Piala Dunia. Selanjutnya, yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan rangkaian kegiatan Timnas U17 Putri. Di tanggal 28 Maret sampai dengan 9 April, itu akan ada kegiatan ASEAN Championship yang selanjutnya tanggal 14 sampai dengan 31 Mei 2026 ada AFC ASEAN Cup yang selanjutnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 27 November 2026 ini ada
FIFA World Cup kembali karena event tahunan. Dan yang terakhir dari tanggal 12 sampai 20 November 2026 jika tidak bisa lolos ke FIFA World Cup 2026 maka akan mengikuti AFC U17 ASEAN Cup kualifikasi. Jadi itu rangkaian kegiatan untuk timnas U17. Berkaitan dengan itu, mungkin nanti teman-teman akan mempertanyakan siapa pelatihnya. Pasti itu. Lakukan ya yang pasti berkaitan dengan soal pemilihan pelatih timnas U17 Putra, rangkaiannya akan kita lakukan. Seleksi beberapa pelatih-pelatih yang ada yang memang memenuhi standar kualitas yang kita harapkan. Tentu itu semua nanti mendasari dari laporan Mr. Alexander selaku Dirtek. Selanjutnya nanti akan dibawa ke dalam mekanisme rapat exco. Baru nanti akan diputuskan berkaitan dengan pelatih U17. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Sekjen. Ya, selanjutnya Saudara Habib, silakan. Oke. Yang pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada PSSI bersama dengan jajarannya sekali lagi atas kesempatan, atas pekerjaan yang pastinya sangat luar biasa buat dalam karir saya, Pak. Jadi saya hanya bisa sampaikan terima kasih kepada PSSI yang sudah memberi tanggung jawab ini dan pastinya saya akan mencoba selalu yang terbaik untuk Timnas U20. Karena di awal semenjak saya ditunjuk sebagai pelatih di Timnas U17 di tahun 2024, tujuan saya adalah bagaimana pemain-pemain muda ini bisa tampil di Timnas Senior. Karena di situ menjadi poin pentingnya adalah bagaimana mereka bisa sampai di Timnas Senior. Mengenai lolos Piala Dunia, Piala Asia itu hanya sebagai bagian dari proses yang kita jalanin termasuk anak-anak tersebut. Tetapi di poin besarnya adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa sampai di Timnas Senior. Pastinya perjalanan itu tidak akan mudah dan semoga saya bisa memberikan yang terbaik dan setelah ini pastinya kita akan membuat roadmap bagaimana persiapan kita karena di bulan September Timnas U20 akan tampil di kualifikasi ASEAN Cup. Jadi kita akan menyerahkan roadmap kepada PSSI dan setelah disetujui baru kita akan melanjutkan dengan sesuai dengan program yang akan kita persiapkan. Mungkin itu saja dan terima kasih Bapak dan semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan apa yang menjadi target dari PSSI pun semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Coach Nova. Selanjutnya Mr. Alex, please. Assalamu alaikum. Thank you for coming with this great moment. Very happy, very proud to have Nova with our under-20s, preparing our next generation of Team NAS players. The last period, it was a great time to know Nova better, great person, great leadership, and also part of building our local legacy, sustainable system built on local capacity. So Nova did very well on the World Cup with the under-17. So I think the next logic step is that he's going to the under-20s. Really looking forward to work together
and go up to the next level again with our under-20s to qualify for the AFC Cup and final with the best 8 of Asia. Yep, terima kasih. Thank you. Mungkin perlu diterjemahkan, silakan Toto. Ya, jadi coach semoga ke depan lebih lagi di langkah berikutnya untuk timnas U20. Oke, terima kasih. Kami persilakan rekan-rekan untuk menanyakan sebisa mungkin, jangan double pertanyaan, dan semoga tidak terlalu banyak. Kami persilakan. Nah, nih, lanjut. Kemudian sebelah kiri lanjut. Sana, hitam. 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari bola.com. Ya. Pak Margito, Pak Sekjen, Pak, apa yang jadi alasan PSSI mempromosikan Coach Nova menjadi pelatih timnas U20? Kemudian, Pak, bagaimana dengan upgrade pelatih timnas senior? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan apa yang menjadi pertimbangan Coach Nova dipilih untuk menahkodai atau jadi pelatih timnas U20. Yang pertama, ini adalah berdasarkan penilaian kami semua. Penilaian itu satu, dari prestasi, yang kedua cara kerja, yang ketiga konsistensi. Kita semua tahu bahwa Coach Nova mempunyai konsistensi untuk betul-betul membawa anak-anak kita di kelompok usianya itu betul-betul bisa bekerja sesuai dengan harapan dan keinginan. Karena apa? Dijaga bagaimana kami menilai Coach Nova itu betul-betul menjaga disiplin pemain, menjaga mental pemain, dan menjaga performa pemain. Saya kira itu bisa dilihat dari hasil kerja nyatanya. Coach Nova bisa membawa lolos kualifikasi Asia, lolos ke Piala Dunia. Ini bukan pekerjaan mudah, dan ini pekerjaan memang telaten, konsisten, dan ini sudah dijalankan oleh Coach Nova. Sehingga kami sepakat, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, teman-teman Exco semua setuju kalau Coach Nova diangkat untuk menjadi pelatih timnas U20. Artinya diberikan tugas tanggung jawab yang lebih besar lagi. Itu yang pertama. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 berkaitan dengan soal pelatih timnas senior, mungkin Pak Sekjen bisa jelaskan? PSSI saat ini sementara memproses 5 calon pelatih timnas senior. Berikan kesempatan kepada kami untuk menggodok itu, dan tentu kami masih menjaga untuk tidak kami sampaikan nama-nama tersebut. Beberapa hal menjadi pertimbangan karena belum ada kepastian dari 5 ini siapa yang kita pilih. Maka kami mohon pemahaman bahwa kami butuh untuk tidak menyampaikan nama-nama tersebut dalam rangka untuk menjaga segala sesuatu terhadap nama-nama tersebut. Semoga secepatnya bisa sesegera diputuskan dan terjadi kesepakatan dengan tim yang diputuskan, lalu kemudian tentu secara prosedur akan disampaikan ke eksekutif komite dan tentu di sana akan diputuskan secara bersama-sama. Sekali lagi kami mohon hal ini untuk dipahami karena ini menyangkut orang dan melebihi dari satu, maka tentu kita akan memproses ini yang kemudian 5 nama tersebut belum mungkin untuk kami sampaikan ke publik. Setelah itu pasti melalui mekanisme yang benar di PSSI tentu akan segera diputuskan dan sesegera mungkin akan diumumkan. Terima kasih. Lanjut tuh yang coklat dulu, antri. Ya, cek. Ya, selamat siang.
Pak Sekjen, Pak Marji, Mr. Alex, dan Coach Nova. Saya Ikhwan dari CNN Indonesia, Pak. Untuk untuk Coach Nova dulu. Tadi Coach Nova target terdekat lolos Piala Asia U20. Apa mungkin juga sekaligus ingin meloloskan timnas ke Piala Dunia U20? Dan untuk untuk timnas U17, Pak, tadi kan agendanya sudah disampaikan begitu panjang mulai Maret. Itu apakah kapan pelatihnya bisa disampaikan untuk U17? Terima kasih, Pak. Oke, pastinya memang target sudah diberikan oleh dari Technical Director maupun dari PSSI bagaimana harapannya kita bisa lolos ke Piala Asia dan selanjutnya kita bisa lolos ke Piala Dunia. Memang bukan pekerjaan yang mudah karena sekali lagi saya juga masih sangat baru ya di Timnas U20 dan saya masih belum mengenal beberapa pemain yang ada di Timnas U20, tapi saya masih ada waktu 6 bulan untuk menjalani persiapan dan semoga persiapan yang kita lakukan harapannya bisa menghasilkan seperti yang dilakukan waktu kita bersama Timnas U17. Dan itu menjadi concern kami, jadi setelah ini segera mungkin kita akan memberikan roadmap persiapan kami menuju ke kualifikasi karena di situ termasuk ada AFF ya nanti di tengah-tengahnya. Jadi secara roadmap kami akan berikan kepada PSSI dan semoga kita bisa melakukan persiapan dengan baik dan target itu bisa tercapai nantinya. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan pelatih timnas U17, saya sebenarnya atas rekomendasi dan masukan saran dari Dirtek, Mr. Alexander, ada beberapa nama dan beberapa nama juga sudah saya interview. Saya tanya satu persatu berkaitan dengan hal-hal apa yang menjadi sesuatu yang nantinya bisa membuat timnas U17 itu lebih baik. Jadi beberapa hal ada list pertanyaan-pertanyaan yang memang selama ini sudah saya pakai untuk melakukan interview kepada beberapa pelatih. Dan dari kacamata saya, penilaian saya masih juga belum saya bisa menemukan yang terbaik, maka kami akan lakukan lagi, masih ada beberapa hari ke depan. Dan saya tentu juga kami minta kepada Coach Nova juga memberikan rekomendasi juga nama dan juga ada beberapa nama yang memang terus kita lakukan pendalaman-pendalaman sehingga setelah itu kami akan lakukan interview lagi dan setelah itu baru kami akan tentukan. Tentu berkaitan dengan soal siapa yang akan menjadi pelatih timnas U17, saya juga tidak akan jauh-jauh meminta eh, apa ya, paling tidak kisi-kisi dari Coach Nova lah. Selama ini kok bisa sukses seperti itu seperti apa? Dan ini tentu nanti akan kita terus tanyakan kepada calon-calon pelatih ini sehingga tidak salah di dalam menentukan. Seperti kami dulu, saya cerita awal bagaimana dulu kami bersama-sama memutuskan Coach Nova untuk menahkodai timnas U17. Ini pun juga sama. Teman-teman, termasuk teman-teman media juga boleh rekomendasikan ke Coach Alex. Kalau menurut teman-teman itu memang betul-betulnya bagus. Oh juga nanti pada akhirnya akan kita apa namanya, interview dan akan kita putuskan. Sekali lagi kalau berkaitan dengan pelatih timnas U17, kalau saat sekarang ada di negara kita, tentu karena saya juga orang sepak bola, saya senang sekali dengan youth, saya pasti akan tahu bagaimana kualitas pelatih itu. Tidak menutup kemungkinan juga ada hal baru berkaitan dengan pelatih timnas U17 ini. Kembali lagi, ini akan kita bicarakan intens dengan Mr. Alexander karena kaitannya dengan pelatih nanti pasti semuanya dari Coach Alexander. Setelah itu baru ke Pak Sekjen, ke saya, dan setelah itu baru kita bawa ke rapat eksekutif komite. Itu seperti itu, ya. Cukup jelas? Lanjut. Tiga. Saya
Untuk Mr. Alex Zuhair, sudah sejauh mana Anda mempelajari sepak bola Indonesia yang nantinya tentu akan sangat berdampak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun roadmap sepak bola Indonesia? So, so for Alex, how much have you studied Indonesian football? And because this is obviously relevant for you to make the roadmap for Indonesian football. Okay, good question. And a very valid question is until now, I'm still learning about Indonesian football. So we are still on the process to work out the long-term strategy plan. There's an existing roadmap. It's been studied, but also it has to be updated accordingly to the observations what's been done so far. And we are planning to launch the complete roadmap by 2026, so that we are very precise to know exactly well measured, well planned out, a complete roadmap which is really secured and tailor made to the Indonesian football landscaping. So thank you. Terima kasih, saya Ihsan, Coach. Saya mau tanya soal satu, apa program prioritas dalam waktu terdekat Coach mau lakukan untuk timnas U20? Dua, mengapa PSSI itu belum membuka 5 nama ini, padahal publik pengen tahu, biar publik bisa sama-sama menilai bahwa ini loh ditunjuk, biar terkesan tidak cinta buta kayak kita cinta Patrick Kluivert kemarin. Biar kita tidak mengulang kejadian Marji ribut-ribut di bandara. Makasih. Oke, kalau jadwal terdekat pastinya setelah kita memberikan roadmap, kita akan mencoba melakukan seleksi pemain lagi karena sekali lagi saya masih sangat awam ya dengan pemain-pemain di timnas U20. Hanya beberapa nama saja mungkin yang mungkin pernah kita pantau ya karena kita masih ada Reno Salampesi, masih ada Arkan Kakak, tapi di luar itu saya masih harus mencari lagi dan terdekat pasti kita akan melakukan seleksi yang sesuai dengan rencana dengan Coach Alex kita akan lakukan di tanggal 2 Desember dan di situ sekali lagi kita akan mencari pemain-pemain yang bisa bermain sesuai dengan filosofi apa yang saya buat dan harapannya saya bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik untuk menuju ke persiapan kualifikasi. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, ini menarik ini pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa 5 nama sampai dengan saat sekarang ini tidak dibuka? Saya perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa berkaitan dengan 5 nama ini, kenapa memang sampai dengan detik ini kami tidak akan buka dan memang tidak akan kami buka dulu. Satu, kami menghormati karena masing-masing pelatih kepala itu punya privasi. Ya, punya privasi. Yang kedua, juga para pelatih ini masih berada di Pesan rame-rame lebih hemat. Shopee Food diskon rame-rame. kaitan dengan kelima pelatih ini, ya, kami Coach Alexander bersama-sama dengan Exco yang ditunjuk, salah satunya mungkin saya, diminta untuk melakukan interview. Ya, diminta untuk melakukan interview dan akan kami lakukan, ya, mungkin dalam minggu-minggu depan, dan tentu dari 5 nama itu pasti akan kita pilih yang sangat terbaik, ya, yang sangat terbaik. Mudah-mudahan kelima nama ini juga tidak
mengalami kendala ketika mungkin di antara 5 kita pilih ternyata ada problem, kita kan juga tidak tahu. Ya, sekali lagi, kami mohon teman-teman semuanya untuk bersabar, ya, karena kami ingin kami ingin mendapatkan pelatih sesuai dengan apa yang menjadi karakter pemain-pemain kita dan bisa membawa timnas kita itu berprestasi ke depan. Ya, saya kira itu dari saya. Cukup ya? Lanjut, terakhir. Pak Marji, Ya. diksi terbaik itu kan sesuatu yang ambigu. Jadi yang mau dipilih PSSI itu adalah calon pelatih dengan nilai bayaran yang murah, ataukah calon pelatih yang menguasai betul taktikal permainan pemain Indonesia? Itu yang mungkin perlu Pak Marji atau PSSI tegaskan ke kami. Makasih. Terima kasih. Jadi, apa? Jadi, apa yang Mas apa namanya? Mas Iksan tanyakan, semua sudah ada dalam buku kami. Ya, sudah ada dalam catatan kami. Karena di catatan kami itu sudah ada list apa yang yang ada di situ. Sehingga kalau ditanya soal itu tunggu saja nanti. Kami berusaha ya, PSSI berusaha memberikan yang baik, yang terbaik. Cukup ya? Ya. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, izin Niar dari RRI. Maybe for first question for Mr. Alex Azures. In your point of opinion as a technical director, maybe you can explain the quality of Coach Nova has. So now the executive committee has promoted him to be a head coach for the under-20 coach. Maybe you can explain from your point of view as a technical director. And pertanyaan kedua mungkin buat Coach Nova. Coach Nova ini kan sebenarnya orang lama di sepak bola Indonesia, mulai dari pemain sampai kemudian jadi asisten pelatih dan sekarang seorang pelatih. Tapi mungkin alasan personalnya Coach, boleh tahu apa alasannya akhirnya mau menerima level up begitu sekarang naik dari U17 ke pelatih timnas U20. Terima kasih Coach. Thank you for your question. So there are a couple of competencies where you are considering to appoint the under-20 national team coach. First of all, you want to have somebody who knows already very well the Indonesian football landscaping with elite youth. So Nova has a clear track record working with the best talented players from the 2008 generation, which is also going through the next generation of under 20. So this is a big advantage. He knows already how the football landscaping is. He knows already where the talents are. He has also good relationships with the clubs itself. So that makes it also easier to continue the development of the players in and outside the national team. Secondly, you're looking for leadership capabilities. Then when the last period, I had a lot of conversations with Nova and also a lot of observations. It's clearly to see that his leadership within the players, within the squad, as well with the staff, it's very obvious. He can really inspire players. He can really inspire staff to go all in the same direction, to speak the same language, and to stick together with one purpose, one goal. I think this is one of his strongest points also. And then also is that what you're looking for is ambition. So ambition means that the coach is driven by internal motivation to give him the best for Indonesia, to give the best for Indonesian talent, to raise up the bar. And Nova is very driven, very ambitious, always ask questions, always suggesting ideas, taking initiative, is very proactive, takes the lead. So that are a little bit in a nutshell how the competency is being done. And I think if you compare and you bring all the evidence together, also
with the track record of Nova, working already with PSSI, working already with the national teams. He knows very well what it means to be national team coach. It's completely different than a club coach. A club coach is a different context than national team coach. So yeah, very happy to work with a coach like Nova, and also not only as a coach but also as a person who is very open-minded, very driven, very ambitious, very humble. Yeah, thank you. Oke. Yang pertama sekali lagi saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih kepada PSSI atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Karena memang dari awal saya memulai di tim nasional di tahun 2019 waktu itu bersama dengan Coach Indra. Jadi memang dalam hati kecil saya hanya bertanya, kenapa pemain-pemain muda Indonesia di saat U17, saat U20 mempunyai karir yang cukup baik dan akhirnya tapi tidak bisa sampai di level senior. Dan di awal saya semenjak ditunjuk di timnas U17 adalah bagaimana saya bisa mengawal mereka atau mengantar mereka sampai di timnas senior. Dan memang banyak yang harus kita perbaikin, termasuk kalau masalah mental, masalah disiplin itu menjadi concern saya karena itu yang saya persiapkan dari timnas U17 dan harapannya dengan ditunjuknya saya di timnas U20 saya masih bisa mengawal mereka agar mereka benar-benar bisa sampai di timnas senior. Karena saya sering sampaikan banyak contoh kenapa pemain-pemain muda yang waktu usia mudanya sangat baik tetapi tidak bisa sampai di timnas senior. Jadi memang itu menjadi concern saya dan saya sekali lagi terima kasih dan itu menjadi tugas saya bagaimana saya harus menyiapkan generasi-generasi pemain ke depan untuk tim nasional senior ke depan bagaimana secara mental, secara disiplin, secara fisik sehingga nanti saat mereka masuk di level senior mereka sudah siap dan itu semoga menjadi tugas kami dan semoga kami bisa menjalankannya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.